Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini saya hanya menjabarkan sedikit tentang program rombel kita, rombel belajar kita. Kita punya kegiatan mulai tanggal 24 ini, kita akan 24 Oktober ini, Selasa ini kita akan menetapkan budaya positif dengan cara kita membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nah, sebelum kita membuat keyakinan sekolah, kita akan belajar sedikit tentang materi-materi bagaimana sih kita itu bisa membuat sekolah itu punya budaya positif. Nah, materi-materi ini akan disampaikan sedikit, hanya beberapa menit, lalu kita langsung praktek untuk membuat keyakinan sekolah. Untuk operator guru saya minta untuk dibantu langsung ke ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa masih ke fisik lah. Kita punya lingkungan belajar yang sekarang kita rasakan. Bapak Ibu mungkin merasakan kok seperti ini, kita punya rasa masing-masing. Jadi apa yang kita rasakan bukan berarti itu permasalahan, tetapi kita ingin untuk adanya perubahan di lingkungan belajar kita. Seperti itu, lingkungan belajar kita, lingkungan kerja kita, yaitu sekolah kita ini. Next, maaf. Yang pertama, mari acara ini kita buka dengan doa. Mungkin bisa dibantu oleh Abah. Amin. Untuk doa. Al-Fatihah. Iya kan, terima kasih Pak. Ice breaking. Nah, ini Bu Selima ini yang minta ice breaking ini, agar kita yang tadi sudah mikir program-program banyak mungkin agak selalu dan boleh. Tepuk. Boleh dipimpin dari situ, tidak apa-apa Bu Selima. Walaupun tidak berdiri tidak apa-apa. Oke, kalau Bu Selima tidak siap tidak apa-apa, Bu Indi mungkin. Tepuk tunggal. Teman-teman, Bapak, saya minta tolong untuk berhitung dulu ya dari sini. Numerasi. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikut juga operator 8. Nah, aturan mainnya seperti ini. Ini ikut juga ya. Sekarang jadi siswa, sekarang lihat 8, 9. Aturan mainnya jadi ini melatih kefokusan. Misal dimulai dari saya, bapak lagi. Saya bilang angka 6 misal, berarti yang merasa punya angka 6 langsung nunjuk teman yang lain dengan tidak menyebut nama tapi menyebut angka. 6 ke 7 tapi tidak boleh melebihi 9. Karena paling anu ada simulasi. Satu kali aja. Yang kedua salah ada hukumannya. Hukumannya nyanyi ya. Nyanyi ya. Simulasi dulu satu kali. Bapak lagi. Saya mulai dari angka 4. Iya lama. Tidak boleh lama. Kalau lama berarti langsung kalah, berarti itu tidak fokus. Cara menyebutkannya 4 ke 5 gitu caranya. 4 ke 5. Simulasi lagi, satu lagi.
Bapak mulai dari angka 8. 8 ke 2. Langsung sebut. Ini salah. Ini kayak tadi. Udah ya? Udah ya? Waktu saya berapa hari di sini? 2 menit. 1. Ayo. Bapak mulai dari angka 1. 1, 3. 3 ke 5. 5 ke 6. 6 ke 8. 8 ke 2. 2 ke 3. 3 ke 4. 4 ke 5. 5 ke 7. 7 ke 1. 1 ke 8. 8 ke 2. Nyanyi apa? Nyanyi hari santri kan? Kaitan dengan hari santri. Ulang dulu. Sengaja ya. Ayo kita mulai. Salaman. Sallallahu Lagi atau sudah? Terima kasih untuk memandu ice breaking. Alhamdulillah. Ya, ternyata konsentrasi dulu ya, kita ya. Baik. Tujuan kita belajar hari ini. Next. Tujuan kita belajar hari ini, kita sebagai peserta, bukan saya sebagai peserta juga ya. Kita sebagai peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas nantinya. Tetapi di sini kita akan praktek untuk membuat keyakinan sekolah. Nanti kita akan praktek seperti itu. Yang kedua, dapat menunjukkan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Nah, teman-teman, untuk segitiga restitusi ini bagaimana nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, dan ini adalah materi menarik bagi saya, bagi kita menurut saya, bagi kita semua menurut saya ini adalah materi menarik, dan kalau kita terapkan pada anak didik kita, satu kita akan tidak ubanan karena tidak emosian. Nanti dan hasilnya pasti insya Allah hasilnya itu akan kelihatan, insya Allah. Makanya kalau kita kompak untuk melaksanakan atau mempraktikkan segitiga restitusi ini, insya Allah akan seperti itu nantinya, kedepannya diharapkan seperti itu. Next. Pembukaan sudah. Sekarang pembukaan 2 menit tadi, sama ice breakingnya ternyata 5 menit. Lalu kita akan penyampaian materi 15 menit, praktik membuat keyakinan 15 menit. Itu kalau 5 menit saja selesai, kita langsung ke pembuatan. Langsung kita presentasi, istirahat hanya 3 menit. Terus lalu kita ke tentang praktek segitiga restitusi. Setelah itu kita penutup. Nah, mungkin ini tentang keyakinan kelas ya. Kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu, untuk keyakinan dulu pernah ya? Mungkin dulu Pak Gale sudah menggali kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dulu ya. Sama. Nah itu dia. Nah ini ada pertanyaan, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Sebelum next. Kita tanya ini, malah ditanya balik. Enggak, dari kita dulu. Betul. Oke, salah. Jawabannya? Salah. Ya, salah. Iya, keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, di mana prinsip universal ini tidak akan ditolak oleh semua orang. Keyakinan itu. Betul. Keyakinan kelas berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip. Betul apa salah ini? Betul. Oke. Oh ternyata pintar semua ya. Dia tadi Sudah dijelaskan tadi ya. Keliru, harusnya enggak jelaskan dulu. Seperti ini. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin
diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Keamanan. Kasar boy. Peraturannya. Keamanan. Keselamatan. Keselamatan, keamanan, Oh, tidak. aman dari perusahaan, Ya. Taat. ketaatan, Tumbas helm. membeli helm, oke. Membuang sampah pada tempatnya, Sadar diri. Kebersihan. Sadar lingkungan. sadar lingkungan, Tanggung jawab. tanggung jawab, Oh. Kebersihan. kebersihan, Kedisiplinan juga. kedisiplinan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Promosi. Contohnya, kesopanan, kesantunan, Sopan sopian. Ada adaptor. ada etika, Unggah-ungguh. unggah-ungguh, ya betul. Terus kemarin. Ada langsung bahasa lain yang Ah, coba next, apakah betul itu jawaban-jawaban kita? Keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif atau hormat. Nah, yang dimaksud itu tadi dengan keyakinan itu yang di sebelah sini. Keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif dan hormat itu adalah keyakinan. Kalau ini adalah peraturan. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan serta pendalamannya. Nah, ini masih acak ya Bapak Ibu. Ini masih acak. Boleh Bapak Ibu mengurutkan mana dulu yang harus kita terapkan. Apa nomor 1 dulu? Nomor 2 dulu? Nah dulu. Nah, Oke, boleh Bapak Ibu boleh Bapak Ibu punya jawaban langsung 1 2 3 4 5 gitu boleh. Oh gitu. Ya. Nulis. Mau nulis? Mau nulis monggo kalau mau nulis. Satu, 6. pertama 6. Dua. 6, Dua peraturan. Jadi 2, 5. 6, 2, 2, 4, 4, 4. 5. 5, 1 3. 1, 3. Jawaban Pak Ruswan. Jawaban Bapak. Nulis Oke, Pak Bapak. Ruswan. Pak Ruswan. Apa? 1. Lah enggak sama. Oh, sama. Ada yang beda? Yang punya beda monggo. 1, 4, 6, 5, 2, 3. 2, 3. Busui. Nah. Ada lagi? 6, 4, 2, 1, 3, 5. 6, 4, 2, 1, 3, 5. Bu Anis. Sama. Hampir sama, tapi beda. 6, 2, 4, 5, 1, 3. Baik, Kalau 5 diletakkan di depan. 5 di depan. Ya. Jawabannya Ya, 5. 6. 6, Bukan maksudnya 6 dulu. 6, 2, 4. 6 dulu. Oke. 6, 2, 5. 6, 2, 5, 4, 1, 4, 3. 1, 3. Ya. Apa? Baik, dari jawaban 4 ini sudah mewakili teman-teman yang ada di sini, ada 10. Menurut saya sudah terwakili. Mungkin kita ini jawabannya Pak. Next. Nah, Nomor dono. Nomornya enggak ada. apa ini? Lah. Dorong betul. Itu dia nomornya sudah muncul. 1, 2, 6, 5, 4,
3. Ya. Salah kamu. Iya, jadi langkah-langkah kita pertama mendiskusikan. Setelah mendiskusikan kita, yang tadinya kan biasanya yang ada di pikiran kita itu kan, peraturan dilarang merokok seperti itu kan, ya, yang sudah kita alami bertahun-tahun. Nah, itu dulu kita kumpulkan tidak apa-apa. Maksudnya itu dulu yang kita tulis tidak apa-apa. Yang setelah itu menyarikan peraturan, disarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Disarikan. Menyaringkan. Iya. Nyaring kan? Iya. Apa? Menyaring kan? Mengintikan. Iya, mengintikan. Terus selanjutnya kita berdiskusi. Milih. Iya, dipilih disaring. Milih. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Gambaran perilaku, jangan sampai terlewatan ini. Gambaran perilaku, bagaimana perilaku nanti untuk melaksanakan keyakinan kelas itu. Terus yang kelima, selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Kalau kita mau buat keyakinan sekolah, ya berarti peran seluruh warga sekolah. Yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah dia betul, Mbak? Evaluasi, apakah keyakinan kelas itu masih bisa diterapkan terus atau enggak, dan seperti itu. Next. Ini seneng. Maaf sebenarnya ya. Berarti peraturan tadi itu sudah ada, belum dari anak-anak gitu. Udah. Peraturan sudah ada. Bisa jadi anak-anak masih belum bisa memunculkan keyakinan. Bisa jadi seperti itu. Kebebasan, Ada 5 kebutuhan dasar manusia. kesenangan, cinta dan sayang, kebebasan, Cincin. bisa jadi. Penuaan dini. Penuaan dini. Penuaan dini apa-apa. Boleh? Pas. Yang 5 nomor 5. Bantuan bos. Hidup. Ya 5 huruf hidup pasti itu. Positif. Oke. Pedoman hidup. Pedoman hidup yang kelima. Selingkuh 5 itu meskipun tidak lempeng nggak bisa itu. Hidup belakangnya itu Pak Rusman. Kurang kan pedoman. Belakangnya hidup itu. Sampai pedoman hidup. Pegangan hidup. Pegangan hidup. Pegangan hidup. Ya pasti ya. Senangan. Penguasaan. Bertahan. Sudah sampai ke sini dulu ya. Sebetulnya ini adalah part untuk kita belajar restitusi, penerapan restitusi. Sebetulnya ini kita harus tahu dulu, siswa itu kebutuhan, kita sebagai manusia punya 5 kebutuhan dasar. 1, kesenangan. Sebetulnya ini yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu kalau sudah susah. Gitu ya, Pak. Jangan susah Pak, diajarkan dulu. Jangan dulu. Penguasaan, kebebasan, cinta dan sayang, dan kesenangan itu yang pertama. Sebetulnya nanti ini pada saat ini, sebelum masuk ke part ini, mari kita membuat kesepakatan sekolah dulu. Kesepakatan keyakinan. Keyakinan Pak, ini sudah terbiasa kesepakatan ya. Keyakinan sekolah. Nanti teknik-teknik itu bisa para walas atau para guru mapel yang ingin punya keyakinan sendiri bisa diterapkan di kelas masing-masing. Sebelumnya Pak, Dipo Pak, enggak, next, Dipo. Yang tadi, nah ini. Nah, saya tawarkan kepada Bapak Ibu apakah mau sendiri-sendiri atau berkelompok. Kelompok aja. Kelompok aja. Tapi sebetulnya hanya berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga sekolah dulu. Oleh warga sekolah. Tepat waktu. Warga sekolah kita
warga sekolah. Ayo kan kita Warga sekolah itu banyak, Bu. Siswa, guru, kantin. Kalau wakil sekolah. Ya, boleh ngambil satu, Mbak, untuk dituliskan, Mbak. Warga kelas nanti. Mbak, warga sekolah kita mau buat keyakinan sekolah nih, Mbak. Mbak, pesan doain saya, Mas. Hah? Kita mau buat keyakinan sekolah saja. Di toko sebelah. Tapi nanti prakteknya di sekolah, boleh keyakinan kelas. Nih. langsung tak? Ah, Ini tulis peraturan. dipilih salah satu. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Peraturan. Ini pertama apa instruksinya ini? Enak. Oh iya. Hah? Kan Yang pertama memunculkan peraturan yang perlu misalkan peraturan tadi itu apa tadi, datang tepat waktu. Boleh. Oh, memakai sepatu di kelas, di sekolah. Kalau berkaitan dengan materinya, kayak tertib sekolah itu gimana? boleh Pak, karena ini sekolah, karena ini. Nah, ya kan sementara ini kita berkelima dengan tatib kan. Ya. Lah ini dia memang. nanti bukan tatib lagi tapi keyakinan kan. Yakin sekali. Peraturan saya tak iyo. Mana tahu maksud tadi? Di perintah yang pertama ya menunjukkan peraturan kelas dulu. Satu-satu tak? Terserah wes, apa ini loro buat 3 enggak apa-apa. Aku jadi sipil. Enggak, maksudnya nulisnya, nek kertasnya satu saja. Ini ditulis Boleh. sakapan ya. Boleh. Sama itu siswa. TK bangun sama. Nggih, poin-poin satu dulu nih nggih. Iya, peraturan dulu. Yang seperti tadi coba Pak. Contoh peraturan. Nah, seperti ini. Menggunakan helm sama itu peraturan. Oh, kita mengumpulkan peraturan. Peraturan dulu, iya. Anak-anak kalau di kelas anak-anak itu masih bingung tentang keyakinan kelas, nanti kita yang mengarahkan. Kalau di menjaga diri oleh Ya boleh. peraturan pokok. Peraturan dulu. Siji dok kan? Siji. Apa? Dilarang Bicara. berbicara. biasa bahasa Wah, ngomong. kayak di rumah sakit aja. Aku Maksudnya lagi berpikir poin aja. Jangan bicara. Ya, sak guru kan kena nanti ngomong. kosong. Coba barusan. Sing dia dulu. Iya, coba. Ayo. Wow, ya. Ditambah. Iku sedang menyelam sambil minum bensin. Parus, itu mobil tua dilihat bengkelnya. Pegangan hidup. Baik, sudah cukup. Kurang 2. Tepat kenapa gigi lemot. Rases. Guling. Perundungan. Boleh guling aku kok harus. Iya, Bu. Dilarang kayak tohayan enak, Bu ya. Sebenarnya kan banyak kata, Bu, satu kata ya. Satu kata nanti. Iya. Oke. Saya itu banyak kata. Kalau Ya, itu kata akhirnya dari kesalahan. Itu menyusun keyakinan kan? menyusunnya repot. Kebakaran dengan Ini bisa jadi di kelas akan ada muncul peraturan gini, dilarang kentut di dalam kelas. Bisa Wah, jadi. iki kembung Bisa sama jadi. Ada yang usul itu. Saya mau setuju berarti sok ngentut. Nah, baik Bapak Ibu, saya bacakan ini hasil dari Bapak Ibu. Yang pertama
tidak keluar kelas saat pergantian pelajaran. Yang kedua, disiplin. Dilarang berbicara, mengacungkan tangan sebelum bertanya atau menjawab, meminta izin ke belakang, memakai sepatu di lingkungan sekolah, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, dilarang bolos, jaga diri, dilarang memakai seragam sesuai peraturan. Ini masih ke kelas ya ini ya. Dari sekolah. Keyakinan sekolah. Iya. Dari sekolah kok di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ya. Ya, disiplin itu di dalam Sekolah kelas di lingkungan sekolah. Sepatu udah bersandar. Ya. tinggal mengemas bahasanya saja. Nah, ini adalah peraturan yang sudah terkumpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Kalau begitu tidak keluar kelas saat pergantian JP, ini kita ganti apa? Untuk sekolah. Tidak keluar kelas sebelum Tidak keluar halaman. Tidak keluar lingkungan sekolah untuk membeli Jam pelajaran. untuk ini tahap next tahap lah. Mana yang ini? Yang sudah betul. Ya ini. Oke. Baik, ini juga harus menggambarkan perilaku ini sebetulnya. Kita juga harus di sini kita ada gambaran perilaku apa yang harus kita rangkum ke keyakinan sekolah. Kira-kira tidak keluar kelas saat pergantian jam pelajaran kita rubah dengan apa? Kira-kira kita rubah, tidak kelas. Tidak keluar Kalau halaman sekolah, bagi kita, guru, teknik, bukan anak ya. guru, teknik, iya, Ya anak juga. dan anak, guru, teknik dan anak. Warga sekolah gitu aja. Berada di dalam kelas Sekolah. Tidak keluar dari lingkungan sekolah saat jam kerja. Keluar. Jam kerja. Langsung dibahas. Bahaya itu. Ponis dewi itu. Tidak keluar kelas saat pergantian jam pelajaran. Kita rubah apa kalau kita membuat keyakinan sekolah? Iya. Berarti yang Di harus saat pembelajaran berlangsung, tetap fokus. tetap fokus di dalam ruang sekolah atau di lingkungan sekolah. Oh, nggak nyambung sih, Pak. Ya, nyambung. Ketika pembelajaran berlangsung, Ya, tetap harus ada di lingkungan sekolah. Ya. Berarti di ruang guru nggak apa-apa. jadi nggak apa-apa. Muridnya kita di ruang guru nggak apa-apa. Ini kan sekolah, ya sekolah ini. Menyelamatkan diri sendiri. Pas pembelajaran di ruang guru ya, Bang. Ini main sekas pokok dan keluar. Iya. Tetap di lingkungan sekolah pada jam Aktif. pada jam pelajaran. Iya, pelajaran atau jam aktif. Bukan jam pelajaran, Bu. Jam pembelajaran. Jam Pembelajaran itu menyakup semuanya. Pembelajaran. Pembelajaran. Iya. Oke, ya. 2, disiplin. 3, dilarang berbicara. 4, mengajukan sebelum bertanya, memakai sepatu di lingkungan sekolah, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, dilarang bolos, jaga diri, memakai seragam. Oke. Yang satu ini tetap di lingkungan sekolah. Ini kan masih aturan ya. Kita sudah terbayang, berarti kita kalau mau kalau jam pelajaran, kita punya jam pelajaran sampai jam 1 misalkan. Nah, jam 1 kita tetap di lingkungan sekolah, begitu ya? Oke. Bukan itu. Waktu pembelajaran itu ada di. Iya, waktu pembelajaran Lagi sampai misalkan. pembelajaran, monggo kerja yang penting PSB ini membalik. Lah iya, Pak. Berarti kan gini, Pak. Misalkan dia aktifnya jam 7 sampai jam 1 misalkan, Pak. Nah, itu kita nggak boleh keluar, gitu kan, Pak? Itu ada keperluan. Oke. Wah, ini. Oh. Balik. Nah, peraturan ini
tanggal tua. Gitu. Bisa kita ini tetap di lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, pada saat pembelajaran aktif. Ini masuk keyakinan kelas disiplin. Bisa. Terus nggak boleh Menyangkut dilarang semuanya. berbicara siapapun. Oke, untuk yang dilarang bicara, kalau dilarang bicara, keyakinan universalnya kira-kira apa ini? Kalau keyakinan Tertib. dilarang? Tertib di kelas. Tertib. Tertib itu bicara kan gantian ngomong, ngambil ketika ngomong, mendengarkan. Tertib. Disiplin, tertib. Oke. Satu tadi di sini. Sekarang disiplin ini sudah masuk sini. Terus mengacungkan tangan. Kalau mengacungkan tangan sebelum berbicara berarti Tertib. Masuk juga ke tertib. Oke. Memakai sepatu di lingkungan sekolah. Disiplin. 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 Wow. Tanggal tua tanggal tua. 13.40. Datang tepat waktu. Disiplin. Lagi. Itu bagus itu. Kalau tadi sepatu sih keamanan, Bu. Keamanan sepatu. Mana. Oh, memakai sepatu di lingkungan sekolah. Keamanan. Keselamatan. Keselamatan, betul. Keselamatan. Ketertiban juga boleh. Ketertiban juga. Ketertiban juga mas. Kerapian. Kerapian. Iya. Kerapian. Oke, memakai sepatu ya. Masuk keselamatan dan Warga sekolah. kerapian. Memakai seragam masuk ke Kerapian. dilarang bolos masuk ke Disiplin. Disiplin. jaga diri. Dari apa? Keselamatan. Jaga diri dari apa? Jaga diri dari apa Jaga itu? diri. Jaga diri. Jaga diri dari Dari godaan setan. dari badan setan. Dari godaan setan. Keamanan. Keselamatan. 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 Keselamatan, oke. Kamu jawab berapa tugas masing-masing. Oh Nanti. iya, itu ya. Jangan dikasih tuh kalau nggak sepakat. Memakai seragam sesuai peraturan. Disiplin. Disiplin. Selipin. Pakai. Selipin nanti. Iya. Jadi kita hanya punya keyakinan 4. Ini kurang ini kalau hanya 4. Minimal itu 7. Kesabaran. Kesabaran. Masuk ke apa? Totalnya kan bisa bertanggung jawab. Ketanggung jawab. Hah? Kebersihan belum. Kebersihan belum ya? Disiplin tertib itu kan bisa jadi satu ketanggung jawab. Dan orangnya Memakai cuma sepatu 10 itu juga tanggung buat. jawab. Siswanya cuma 10 buat. Nanti kan kebersihan. Tanggung jawab ini juga masuk ke disiplin ya. Kebersihan juga bisa. Ke tanggung jawab. Kebersihan bisa. Mana kebersihan? Kebersihan maksudnya ke keselamatan, Bu. Kebersihan lingkungan. Kebersihan. Tadi ada yang masuk ke kebersihan. Itu sama dengan kebersihan. Keselamatan itu nanti sama tertib warnanya ke aman. Iya, bisa. Keselamatan sama tertib muaranya ke Jangan aman. dikali lagi lah. Itu aman Oke, loh. aman. Enggak, jaga diri nih siapa ya? Tolong Ayam. dijabarkan dia. Ya, biar bisa kita masuk kemana ini jaga diri? Jaga diri. Ya. Ya. Keselamatan juga di Ya, sebab saya ada Keselamatan. Jaga diri itu maksud tanggung jawab. Tanggung jawab. Keselamatan. 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 Tanggung jawab. Jaga diri. Tanggung jawab. Berarti tanggung jawab kepada dirinya, kepada orang lain, kan gitu. Jaga diri menjalankan tanggung jawab atau apa gitu. Iya. Oke. Kalau jaga diri dari maling kan nggak mungkin. Iya. Lek maling hati. Jadi Banyak. Saya dari godaan setan. Duwe dah, duwe. Belum. baik, ini berarti kita sudah punya keyakinan sekolah. Nah, Keyakinan sekolah kita sudah ada 1 disiplin, 2 tertib, keselamatan. 3 keselamatan, akan terbentuk keamanan, 4 kerapian, 5 tanggung jawab, 6 kebersihan. Kepedulian? Ya.
Belum ya? Kepedulian. Sama orang lain, sama lingkungan. Itu berarti nanti ke kebersihan, larinya ke kebersihan. Iya. Kepedulian. Nah, Bersama ini Ya. sama sosialnya. betul. Jadi di sini kita sudah akan selain perilaku yang akan dicerminkan dari keyakinan kelas ini, kita juga sudah tahu peran-peran kita untuk disiplin bagaimana. Disiplin, peran kita untuk disiplin. Berarti kegiatan saya atau perilaku saya Ya akan mentaati aturan. ada peraturan, maksudnya kalau disiplin. Oh, di sini Masuk kelas. Masuk kelas. saya akan masuk kelas sesuai Jam jam, pembelajaran. sesuai bel. Masuk kelas sesuai bel. 2. Masuk dan keluar kelas sesuai bel. Kalau sudah tidak ada, Ya, 1. Lanjut. Ini dari TK mana ya? Kelas sekarang kalau belnya mati lampu, Sesuai hati nurani. bel. Oke. Atau jadwal. Apa lagi? Sesuai jadwal. Sesuai jadwal aja. bele kemana Beli kalau ya Ya, gampang. mati jadwal ya. Sesuai jadwal. mati jadwal. Disiplin masuk ke sana. Apalagi selain itu perilaku kita untuk disiplin, Buang sampah pada tempatnya. kebersihan, Saya disiplin mau. Ya, disiplin ini juga. Disiplin buat apa pada tempatnya itu. buang sampah pada tempatnya. Oke. Jika tidak, makanan yang akan dibuang. Setelah makan minum Dibersihkan sendiri. dibersihkan sendiri. Bersihan dulu. Sadar. Buang sampah pada tempatnya, sadar lingkungan. Kebersihan atau Setelah keperluan. makan minum kita bersihkan sendiri. Apalagi? Ya, untuk orang lain. Tertib. Pakai sepeda sesuai urutan. Urutan duk ya, urutan duk ya. Nggak ngomong. Tertib. Waktunya upacara segera masuk ke lapangan penuh. Oke, tertib. Upacara Segera baris di lapangan. segera baris. Oke, di lapangan. Tertib. Keselamatan, Memakai sepatu di Memakai lingkungan sepatu. sekolah. Memain. jaga diri, masa lagi. Keselamatan, kerapian, Kelebihan memakai seragam dengan sesuai jadwal. sesuai aturan. Saya jadwal ya. Produk online kemarin. Kerapian masuk ya, tanggung jawab kita kepada Anak-anak. anak-anak, tanggung jawab kita kepada Istri. tugas-tugas kita. Istri penting itu Iya, Pak, betul. tapi yang di rumah Pak. Iya. Peraturan apa Di rumah harus juga buat keyakinan Iya, rumah. iya. Iya. Tanggung jawab kita kepada anak-anak, entah itu anak mulai anak datang sampai anak itu keluar, sampai dia ada di kantin dan lain sebagainya. Nah itu kita tetap punya tanggung jawab. Kebersihan sudah, kepedulian. Tidak membuli temannya. Siapa dia? Kepedulian itu kalau ada jam kosong, ada guru, kita handle itu yang Betul. pertama. Jangan dibiarkan. Menghandle. Loh, iya. Iya. Kalau namanya Kelas kosong. namanya orang itu namanya orang itu tidak mesti loh ya. Iya. Kesini tentang bahannya kempos, Ah. gak kita biarkan Betul. rusak nanti. Betul. Paling kan kita masuk, ayo ini apa? Iya, Selesai betul, bos. betul. Orangnya tidak ada. Kalau orangnya ada, ya serahkan ke orang. Lain bos. Kalau orang ada. Maksudnya gini loh. Maksudnya gini, kalau sampai dulu kok ada anak di pinggir berjalan, ayo masuk dulu. Ngono loh. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, lah ini nanti menjadi penyakit, virus betul, nih. betul, betul. Jadi kita sambil berjalan sambil kita ingin, ayo masuk, masuk. Gitu. Iya. Betul, betul. Literasinya tinggi, literasinya tinggi. Ya, betul. Literasinya tinggi ya? Kualitasnya Pak ya. Ya. Jadi perilaku kita untuk kepedulian pada saat jam bel sudah ada atau pada saat kita mau masuk, oh Pak anak-anak masih di luar, Ya, bersuara kita. bergerombol di sana, ayo berani Kita biasanya, bersuara. tin 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 gitu berani biasanya. Ya. Anak-anak Itu baru masuk kepedulian itu. kepedulian. Masuk kepedulian. Terus pada saat bel
belum itu repot. menghormati kita. Apa jangan tersenyum ke saya dong. Jadi nggak enak saya. Kita Ya, dienakin aja dong. kita menit loh. Oke. Kurang berapa menit kita? 12. Baik. Ini sudah ya, sudah kita buat keyakinan, dan keyakinan ini surprise. Bisa ini dibuat banner surprise, nggak apa-apa. Keyakinan sekolah kita. Siap. Nggak apa-apa itu surprise. Mulai dari keyakinan kelas, terus bentuk perilaku boleh. Sebelum dibedakan. Iya, sebelum kita Kira-kira dulu. Ya, Cari bahasa yang ya. bagus. Terima kasih teman-teman, kita sudah meyakini keyakinan sekolah kita seperti ini. Semoga kedepannya kita akan betul-betul Yakin bisa. melaksanakan. Yakin. Terakhir kita berdoa pulang. Ya. Oh, 20 menit lagi, Pak. Ada materi lagi, Pak. Ada materi lagi. Nah, emang sampai 2 menit. 10 menit lagi. Untuk jam kedua, masuk ke part kedua ini, Pak. Masuk ke part kedua tentang ini. 5 kebutuhan sudah ya tadi ya. 5 kebutuhan ini tentang restitusi. Iya, apa sih? Ya, ini tentang restitusi. Sebelumnya saya mau tidak ada di sini ya. Enggak apa-apa. Medianya di sini. Lek aku budale kawanan taat iso burak arek. Lek aku budale keisuken gak ketemu arek tambah seneng. Tidak hanya betul. Sudah. Itu arek-arek Loh, situ kok kencurung kabeh lah guru-gurune. Banyak ke jalan menuju Roma. Marah-marah. Tuhan guru ya lewat samping. Lek gurune sih jago kertas ini lah sampai utang. Ditutupi terus. Lek soal jamnya tutup jam sekolah sih tak gawe. Ini adalah segitiga restitusi. Teman-teman nanya pengertiannya apa? Oke, tadi di. 200. Aku aja. Iku 170 kalau lagi. 170. Kalau dalam segi hukum bahasa restitusi itu adalah ganti rugi hukuman. Kalau dari hukum ya, Pak ya? Ya, dari segi hukum. Wah, si Petra sini pakai dia. Oh iya lah. Aku kok Kak, guru ini mau bikin sekolah ya. Oh, enggak usah. Aku mau retribusi. Guru ini sekolah atau berkomori mana? Baik, ini restitusi itu adalah bagaimana tahapan kita untuk memudahkan kita atau orang tua dalam proses penyampaiannya untuk melakukan restitusi. Ada segitiga restitusinya. Belum nangkep aku. Sini. Nanti ini ya. Ya sudah dibacakan tadi. Iya, belum nangkap ya. Saya langsung ke sini. Anak saya. Ini adalah segitiga restitusinya. Kurang besar ya? Iya, 200. Nah, kamu cowok itu. Ini Kalau saya ketik. yang pertama biasa. Iya. Ini begini, Pak. Semua. Nah, tahu. Ini maksudnya gini. Kita dalam mendampingi murid itu untuk melakukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama itu dengan cara ini tadi. Kita biasanya kan ada ya murid itu ternyata dia melakukan bukan pelanggaran sih, dia melakukan salah satu tidak melakukan keyakinan kelasnya misalkan. Kalau kita mengatakan pelanggaran, tetapi melanggar keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara kita itu mendampingi
ini siswa itu untuk mengetahui, oh saya salah, saya akan memperbaiki, saya akan tidak mengulangi lagi. Nah, dengan cara ini tadi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu biasanya dengan kata-kata, oh kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu salah satunya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk validasi tindakan yang salah. Nah, kita kan tadi sudah tahu tentang 5 kebutuhan itu tadi. Contohnya, oh misalkan anak itu kemarin saya punya begini ya, bukan Bu Saimah, yang menemukan kasus bahwa anak itu sedang merokok. Merokoknya itu gerombolan, seneng-seneng sambil apa? Sambil omong-omongan lah. Santai sekali ya. Iya, itu hayan itu, santai sekali. Nah, itu kalau menurut segitiga restitusi yang dibutuhkan itu adalah kesenangan itu tadi yang pertama, kebutuhan dasar manusia yang pertama. Nah, setelah kita melakukan validasi tindakan, lalu kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita tidak melakukan menjas atau apa, tidak menyalahkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini misalkan, tetapi harus ada komanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi titik-titik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pasti, tapi titik-titik. Dialah namanya manusia kan tempatnya salah. Nah, seperti itulah, omongan seperti itulah. Yang ketiga, setelah itu semua ada dan anak itu sudah mulai apa ya? Mulai tidak merasa takut, tidak merasa canggung dan lain sebagainya. Nah, itu kita langsung menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati dan ternyata perilakumu ini tidak menampakkan keyakinan kelas yang ini. Nah, setelah ini semua proses ini kita lakukan, anak tersebut akan kembali ke lingkungannya tanpa merasa saya orang yang bersalah, saya orang yang hina, saya orang yang apa, tetapi dia merasa ya namanya manusia punya kesalahan dan saya sudah punya cara-cara untuk tidak mengulangi dan untuk apa? Menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang seperti apa yang ingin saya jalani seperti itu. Nah, ini butuh literasi yang sangat luar Nah, biasa. begitu ya Pak ya? Ya. Ini refleksi dari apa? Mungkin langsung ke ini. Langsung ke video sama aksinya Dengan mari. videonya belum ya contohnya. Videonya Bu Reni, ini enggak. Bu Reni. Abang ngomongnya berat loh ini. Nah, ini ya. Oh, jero banget. Berat apa harus Nanti melakukan ada. ya? Harus melaksanakan apa yang diomongin ya? Nah, Berat itu apa ya? itu tadi segitiga restitusinya, maksudnya bagaimana kita validasi, bagaimana kita membuat keyakinan. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Halo, halo. Hai. Semoga tidak keplecut. 5 posisi kontrol. Kontong. Kontong. Gampang kita mengingatkan harus jelas. Iya, paham aku. Yang pertama itu 1 penghukum. Dan 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 kita sebagai teman, posisi kita sebagai teman, yang keempat posisi kita sebagai pemantau, yang kelima posisi kita sebagai manajer. Nah, kalau yang penghukum seperti ini kata-katanya, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, bahkan bisa terjadi fisik, ya. Wah, bisa seperti itu. Ya. Kepala dinas lo ngono. Sedangkan kalau yang berbuat merasa bersalah, dia tidak begitu emosi, tetapi itu Berceramah. menunjukkan kekejaman,
untuk yang berteman ini. Coba ini. Ke atas. Ini. Lakukan demi Bapak atau yang sudah nanti Bapak itu bantu. Agak ke atas. Ke atas. Maksudnya, ya, scroll ke atas. Ya. Kalau yang penghukum, Bapak Ibu ya masih ingat ya, ini penghukum, ini pembuat rasa bersalah, ini berteman, ini pemantau, ini manajer. Oke. Oh pinter ya operatornya. Guru IT loh. Islam terpadu. Operatornya hebat, thank you. Itu impress tinggal. Kalau kamu tidak melakukan ini, awas, gunting, tak gunting nanti. Itu penghukum. Kalau bajumu terus di luar, gunting nambah guru, itu penghukum. Membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru, ini, nah, seperti itu ya. Tapi tidak pakai nada tinggi itu. Kalau yang berteman, lakukan demi Bapak lah, ini, bantu bereskan, bantu atau itu pakai nada rendah. Kalau pemantau, ayo, apa aturannya? Ayo, seperti itu. Jadi, kalau kamu begini, kalau kamu terlambat, apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang bisa sekarang? Nah, itu ya. Nah, kalau manajer lain lagi. Kalau yang manajer lain lagi, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Seperti yang sudah ada di restitusi segitiga tadi ya, segitiga restitusi. Nah, seperti itu. Kalau iya, itu 1 menit lagi ya. Nah, terus ke atas Pak. Hasilnya kebanyakan satu memberontak, pendendam kalau yang menghukum ya enggak, menyalahkan orang. Oh ini bu, iyalah ada yang sampai siswa kita banget. ada yang sampai melawan sama kita ya, lihat ke mata kita, iya wes. Mari kita perbaiki. Menyembunyikan, menyangkal, Jadi yang manajer. kalau yang manajer nanti hasilnya menguatkan watak atau karakter. Seandainya saya kenal manajer mungkin saya tidak lebih putih nih. Kamu bisa manajer ini? Ini. Berarti manajer di sini adalah guru BK tuh atau siapa yang belasong? Betul. Oh, kalau salah rasanya kebaikan emang kamu. Sebetulnya hasil kalau yang penghukum, pembuat merasa bersalah, berteman pemantau itu kayaknya hasilnya tidak begitu, maksudnya tidak berlanjut. Iya betul. Bim Salabim pada saat seperti itu juga dia itu berubah, tapi selanjutnya tidak akan berlanjut. Mari ngomong maafkan saya besoknya lagi, iya kan? Iya. Wes coba wes, anak-anak seperti itu kan Mas ya? Sudah coba, Sudah terjadi. Good, terus ke atas. Terima kasih. Belum Pak. Ini dampaknya mengulangi kesalahan. Kalau yang tadi itu merasa rendah diri. Terus yang ini untuk yang berteman itu dia tidak mandiri. Yang pemantau menitik beratkan pada biasanya pada hukuman atau media. Terus kalau manajer dia mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Terus atas. Nah, mulai meletakkan dulu di luar. Nah, seperti itu. Meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Itu kalau yang manajer. Pastinya Bapak Ibu akan memilih posisi kontrol yang Manajer. Enggak, penghukum aja. Penghukum kan di sini penghukum semua. nggak ada ininya, nggak ada hasilnya, bisa putih semua. Iya, ya apa-apa kan. Hasilnya ada, bajunya udah digunting, udah sobek itu hasilnya. Itu kan penghukum. Itu belum kenal ini. Masalahnya sasaran antara di posisi penghukum sama manajer berbeda, Bu. Kalau manajer Tolak belakang ya, bisa Pak? diterapkan di anak yang ya lebih lembut. Anak yang mandi. Ya. Kalau lembut itu udah enak. Lanjutnya Bayu, masing-masing teman harus mempunyai satu, bukan korban ya, dari anak yang bermasalah lakukan restitusi. Menyesuaikan
target itu. Target satu anak. Siji, iso nani. Target satu anak. Banyak. Target Mas Adi wes, saya sama saya gelem. Sekalian, Bu sekalian. Sertifikat masing-masing. Loading siapa siswa siapa. Oke, good. Bu Faza, ini tadi ada pendapat dari Bu Faza. Bu, ini Halo. Bu, kalau yang manajer, iya itu pada anak yang Slow. levelnya rendah, masuk level kenakalannya yang rendah. Ya. Tapi kalau level kenakalannya yang tinggi, pakai penghukum lebih bagus gitu ya. Iya. Tetapi ternyata hasilnya yaitu tadi. Tetap dia akan melakukan, bisa dendam pada kita, Iya. bisa Nek dadi maling sepeda hilang kok. Ayo Kalau dewe Ibu melanggar keyakinan sekolah. Oke. Masuk dan keluar kelas sesuai jadwal. Tinggal 1 menit, tinggal 1 menit. Saya kan minta izin ini untuk mohon tambahannya. Minta 1 menit saja. Mari kita fokus untuk menerapkan restitusi ini pada satu siswa. Satu guru, satu siswa. Untuk menerapkan posisi kontrol manajer. Bu Windy Fatur Rahman. Bu ini Fatur Rahman. Bu Windy. Bu ini Fatur Rahman. Kayaknya jumlah anak itu lebih kurang. Bu Anis Mujianto. Dulu dong. Jumlah anak itu lebih kok guru Yang paling lah, yang paling. Atau 8B semua, ngambil di 8B semua, atau ngambil di 8A semua. Ayo. Bu ini Mujianto. Bu Anis Fatur Rahman. Bu ini Fatur Ini ya. Rahman. Setelah ini selesai, kita selesaikan dulu. Tetapi enak. kita sepakat mau satu guru, satu siswa. Ya, sepakat. Sepakat ya. Untuk nama kita undi. Oke. Ya. Usulan nama saya minta dari Bapak Ibu semua. Usulan namanya ya. Oke. Lalu kita undi. Khusus untuk Bu Windy nanti maaf Bu Ayu. Bu ini langsung loading aja, Bu. Nah, kalau Bu Windy langsung ke Fatur Rahman aja. Namanya sendiri. Ya nanti namanya Fatur Rahman semua. Untuk Bu Berarti Windy. Bapak Ibu guru kirim ke Bu Ayu 1 sampai 10 anak. Iya, Ranking iya di ranking. Jadi Bu Ayu yang menentukan nanti. Bu Windy, Fatur Rahman. Di 1 sampai 10 pokoknya. Cap cipcuk. Baik. Itu cuma ada 9 dah. Saya Pak Teguh sayang banget dengan Fatur Rahman. Kalau Pak Baha itu pengen ke Jovan katanya. Biar main ke rumahnya. Jawaban gue dewe. Ibu ayu ya. Wah, masuk. Bapak Ibu, setelah kita 1 jam 60 menitan kita belajar bersama seperti ini, kita belajarnya santai, bebas. Apa yang kita ada di pikiran kita tidak sungkan-sungkan untuk mengungkapkan. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita belajar? Mungkin ada yang atau Ya. masing-masing dari Bapak Ibu Ya punya. ingin mengubah apa yang pernah kita lakukan Ya, ingin jadi manajer atau ingin menjadi coba manajer. Bisa masuk Belajar jadi manajer. belajar untuk menjadi manajer. Intinya itu Bu BK. Direktur lah Ibu. Kalau saya pengen melakukan restitusi. Itu lebih jelas. Kalau saya pengen rambutnya tetap hitam. Iya, iya pembelajaran seperti ini suka maksudnya kita bagaimana belajar? Senang Bu Guru. Iya senang. Dapat minum, dapat makan ya senang. Dapat makan, dapat minum ya senang. Dari bunga apa dari bunga ini? Cuci setelah Ada mas. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Kita belajar bersama. Semoga kita bisa menerapkan. Ibunya ibu ini. Ya, sebetulnya mau saya tampilkan video, tapi waktu mungkin tidak cukup. Mungkin doa terakhir Bapak Anu Bang. Ada ya doa untuk penutupan Bang, mungkin agar kita belajarnya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Pembelajaran kita yang kemarin itu tertunda sekitar 15-20 menit, maksudnya waktunya kurang. Dan ini kita belajar sedikit lebih mendalam, walaupun kita ini bisa hanya satu kelompok ini, lebih mendalam tentang apa yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang budaya positif, di mana kita punya sebagai guru yang punya posisi kontrol. Kemarin sudah kita pelajari posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa berdoa dulu. Kita berdoa dalam hati. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Dan terima kasih juga atas waktunya. Lupa saya mengucapkan. Oke. Mungkin kita beberapa menit untuk mengulang kembali melalui kita nonton video sedikit saja, sebentar saja. Setelah menonton video, kita akan Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu adalah tadi merupakan salah satu bagaimana kita mempraktekkan, bagaimana kita itu
melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer untuk siswa kita yang sedang punya masalah seperti itu dengan menggunakan segitiga restitusi yang tadi sudah dijelaskan. Kita sampai pada menanyakan keyakinan sampai dia itu bisa membuat apa-apa yang akan dia rubah seperti itu, dan dia juga secara mandiri si siswa ini bisa dia bisa memposisikan dirinya, oh nanti saya akan menjadi orang yang seperti apa, yang bertanggung jawab, yang apa itu. Nah teman-teman, untuk yang kemarin yang tadi ini saya sudah siapkan beberapa print out, mungkin yang bisa teman-teman itu sedikit bisa memahami tentang apa posisi kontrol kita dan bagaimana restitusi itu dan kebutuhan apa yang siswa tidak dapatkan dari kita seperti itu, sehingga dia butuh pendampingan kita, sehingga dia butuh perhatian kita. Mungkin bisa nah ini karena kita hanya berlima, hanya kita berlima bersama Bapak Operator. Seperti itu. Ini kemarin kita sudah belajar, tetapi ya, Bapak. Dan di sini ini ada skrip. Kalau tadi kita nonton, sekarang kita belajar membaca skrip, dan setelah kita belajar membaca skrip, di situ kita akan menuliskan di yang kedua. Iya. Apa di kamera bisa terlihat? Tidak. Anu terbayang. Bentar. Memantul kena cahaya. Nah, di sini kita belajar tentang posisi kontrol untuk menerapkan restitusi itu ya. Kita bisa tahu bagaimana posisi kontrol kita, dan di sini di akhir kita akan membuat, setelah mengetahui 5, anggap saja ini refleksi yang kemarin kita lakukan hanya 11, dan di sini hasil yang terjadi pada murid ini hanya kemarin kita sepakat untuk mempraktikkan satu guru pada satu siswa yang punya masalah. Nah, ini hanya membayangkan saja, tetapi kalau kita praktekkan kita bisa isi ini, tapi kalau sekarang nggak bisa mengisi juga tidak apa-apa. Kita mengisi yang ini saja, yang di atas. Oke, ini adalah skripnya. Bisa berdua, satu skrip bisa berdua. Nah, bisa berdua. Ini bermain peran. Iya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu baca skripnya. Setelah baca skripnya, di situ ada oh ya Bapak Ibu, sebetulnya ini saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan dari CGP saya. CGP itu sudah selesai modul ini, modul 1 sudah selesai, dan apa yang saya dapatkan itu saya merasa itu hal yang baik, dan saya ingin itu berbagi dengan Bapak Ibu. Jadi bukan tujuannya apa, hanya oh ini kok enak ya, seperti saya punya makanan, oh ini kok enak, saya ingin membagikan pada Bapak Ibu. Itu saja tujuannya. Monggo.
Botolnya di situ ya? Enggak. Sama situ? Hanya kita isi sama. Kira tadi tak betul. Enggak, maksudnya diisi. Kayak naik dan naik ngorek. Nang buat. Iya. Terus yang tambah juga. Coba. Bapak udah buat. Harus ini juga ya, harus diselesaikan apa yang di sini? Yang di sini aja. Oke. Ini kita isi Ini boleh. Ini kita punya kasus Pak. Kita punya kasus, punya skrip dan ada. Oh ini. Ini Pak, belum. Iya, belum dapat itu. Belum dapat ya. Saya kasih Pak. Akhirnya bagaimana? Untuk Pak Ruspan itu saja yang tidak apa-apa. Enggak ketemu. Ayo sama-sama mencari sama aku, Pak Rusman. Pak Rusman ketemu ada 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru. Pak Rusman nemu yang mana, aku nemu yang mana. Kurang ya.
selesai. 2 menit lagi. Kok siapa Yo kena arek loro kemang. Kena arek loro kemang lho. Iya, pengen tahu aku kenapa tadi itu. Nanti. Buat Anda ya. Tidak apa-apa, direstitusi saja. sebenarnya kalau lihat dari bacaan ini tadi berarti Sudah nah melakukan. itu dia Iya, sudah tapi kok aku nggak melakukan. ketemu Sudah melakukan. Kita hanya memberi label dengan apa yang sudah kita lakukan. Memberi labelnya, oh ini termasuk di tindakan validasi. Oh ini masuk di tindakan berarti yang nomor keyakinan. 1 menyebutkan tindakannya bukan Enggak, posisi kontrol. posisi kontrolnya aja. Berarti tadi sudah manajer ya? Handle. Apa menghukum? belum menghukum aja udah Tagisan Cina. bisa nonton Apa saya sudah sebagai teman? mencari tapi dengan nada tinggi. Berarti ya setengah menghukum. belum sampai menghukum saya, masih menekan. Oh, berarti ya masuk ke posisi 2 ya, pembuat merasa bersalah, meyakinkan bahwa dia itu salah. Ya, meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Masih level 2 lah, lumayan. Pertanyaan kan ketika supaya kontrol diri sebagai manajer itu, Bu Lutfi. Sebagai manajer itu kan hanya simpel-simpel aja, kita harus inginlah menghadapi mereka. Pertanyaannya, sampai seberapa kesanggupan manajer? Sementara apa yang kita ingatkan hari ini, kita ingatkan besok lagi dan besok lagi dan terulang. Gitu. Dan nanti mudah-mudahan ada posisi ke-6 nanti. Sabar tok. Berarti ada pil sabar itu kan. Ya. Ayo Pak Rusman, aku nggak bisa mikir Pak Rusman. Sumpah nggak bisa mikir Pak Rusman. Ayo. Aku aja yang mikir. Yang selama ini Bu ya, bukan nanti ya, ke depannya ya. Ini. Oh yang ini, dari sini. Ya, Oh ini. Yo kan foto dini di Pak Nom. ayo. Kita ngalur. Pertama Mungkin Bu Anies saya sudah siap itu. Belum Pak sih. Kita masuk. oleh Mario dan Di ke Semarang. Apa yang dia dulu dalam tahap menstabilkan identitas. Apa itu? Menstabilkan identitas itu gimana?
Itu di segitiganya itu Pak. Oh, segitiga itu yang dijelasin aku ngomong. Iya. Segitiga biru. Ini segitiga distribusinya itu. Akan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan apa yang dikatakan guru. Iya, guru tidak mencari kesalahan. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, guru tidak mencari salah. Terus validasi tindakan yang salah. Menanyakan terus menanyakan keyakinan. Tidak mau kita harus bersikap baik satu sama lain. Ayo belajar matematika. Kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Andi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada dirinya. Kira-kira maaf ya Kayaknya Bu Anis ini yang sudah selesai. Boleh Bu Anis mungkin berbagi hasil dari pengamatan Bu Anis. Monggo silakan. Ya, monggo silakan Bu Anis. Seadanya ya. Seadanya, tidak apa-apa berdiri Bu Anis. Ya. Aku mesti mulai. Cuma itu. Iki kayak omongan. Teman. Ya santai tapi belajar tapi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan menyampaikan hasil dari percakapan antara Pak Joko dan juga Mario Adi. Ya. Dari percakapan Pak Joko dan Mario Adi, di sini ada pertanyaan dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh guru atau Pak Joko? Di sini menurut saya Pak Joko meletakkan diri sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini Pak Joko yang pertama, Pak Joko ketika menghadapi masalah anak-anak, Pak Joko yang pertama kali dilakukan adalah memberikan pertanyaan yang sesuai dengan masalah pada anak-anak. Sehingga setelah diberikan pertanyaan, anak-anak menjawab, terjadi penguatan karakter pada diri siswa. Setelah itu siswa mencoba mengevaluasi diri dan juga memvalidasi tindakan yang salah dari siswa tersebut, yaitu Mario dan Adi. Terus yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario Adi? Berdasarkan percakapan ini menurut saya Mario dan Adi mencoba memenuhi kebutuhan rasa senang atau kesenangan. Ini karena di percakapan ini mereka bersenang-senang ketika main lempar-lemparan. Tapi sayangnya ada masalah ketika makanan itu terkena ibu kepala sekolah atau budina. Terus nomor 3,
apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini berarti potongan dari percakapan dari Pak Joko dan Mario Adi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Karena dalam menstabilkan identitas, di sini guru menekankan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sehingga di percakapan ini yang dikatakan oleh Pak Joko mengatakan bahwa Bapak tidak mencari kesalahan, tetapi kita harus mencari penyelesaian sama-sama tentang masalah yang dihadapi Mario dan Adi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Karena di validasi tindakan yang salah, di sini guru menetapkan bahwa ada alasan mengapa siswa melakukan hal tersebut. Jadi cuplikan percakapannya dari Pak Joko, kalian pasti melakukan itu karena ada alasannya. Pasti seru lempar-lemparan makanan begitu. Ini untuk yang validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk menanyakan keyakinan berhubungan dengan yang sudah disepakati sama ingin menjadi seperti apa. Cuplikannya menurut saya, percakapannya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, yang mana yang belum kalian lakukan, kata Pak Joko. Yang terakhir, nomor 4, kira-kira semua prinsip restitusi dari 3 tadi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Karena dari ketiga restitusi tadi menghasilkan yang akhir, Mario dan Adi dalam memperbaiki kesalahan ke Bu Dina berarti harus meletakkan diri menjadi individu yang lebih baik dan positif, sehingga akan mempertimbangkan yang dilakukan apakah berdampak pada orang lain atau tidak. Hebat. Ya, terima kasih Bu Banis. Saya rasa ya betul. Apa yang saya dapatkan dari belajar selama beberapa minggu kebelakang kemarin itu, ini sama Bu Anis itu langsung ditangkap hanya beberapa menit ini. Hebat Bu Anis ini. Ini mungkin Bapak Ibu setuju ya? Posisi kontrol sebagai manajer. Terus alasannya hanya untuk bersenang-senang pada waktu itu, tapi tidak sengaja kena kepala sekolah, ya, orang lain. Nah, untuk menstabilkan identitas berarti di sini cuplikannya Bapak tidak mencari kesalahan, tetapi mencari penyelesaian bersama-sama. Kita bisa bayangkan kalau pada saat kita bersalah, sudah ketakutan kita, lalu kita dipanggil untuk diinterogasi, lalu yang mengintegrasi menyampaikan seperti ini, kira-kira kita bagaimana kalau menurut saya, kalau menurut kita? Enak. Tambah ketakutan atau merasa tenang? Merasa tenang ya, merasa tenang. Menurut saya, merasa terlindungi. Merasa terlindungi, merasa tenang, mencari penyelesaian sama-sama. Oh, kita seperti bukan orang yang tersalah itu ya, yang dirangkul. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang harus kita inikan kepada anak-anak kita. Validasi tindakan ini kalian pasti melakukan karena ada alasan. Terus menanyakan keyakinan ini tentang keyakinan apa yang sudah tidak dilaksanakan, mungkin seperti itu. Nah, untuk memperbaiki kesalahan di sini Mario mungkin akan minta maaf mungkin ya, minta maaf, terus punya solusi sendiri bagaimana caranya dia itu memperbaiki diri. Jadi kita tidak mendikte, kita memberi kebebasan kepada anak untuk memperbaiki diri sendiri dengan cara yaitu tadi
diberi kontrol manajer itu tadi dengan teknik restitusi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini bukan hal yang mudah bagi kita, apalagi bagi saya yang sangat emosian. Betul. Semua orang punya rasa emosi, cuma tinggal mengontrolnya. Mengontrolnya. Tentunya kita semua ingin menjadi membuat manajer yang baik. Amin. Semoga ya. Manajer yang memiliki kecerdasan emosional yang tingkat Nah, tinggi. mungkin untuk memiliki kecerdasan emosi, kita mungkin dapat coaching dari Bu Beka, sehingga saya yang tadinya emosian bisa lebih slow. Bapak Ibu, ini lanjutan dari yang kemarin dan saya rasa ini sudah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah saya bagi ini ibaratkan saya punya makanan lalu saya bagi-bagi makanan Terima enak kasih gitu. untuk makanannya, ternyata menyehatkan. Saya boleh bukan memberi masukan bukan. Ini dari kasus yang sudah ini dibagikan ke kita ya. Saya sebagai seorang guru BK dengan melihat kasus BK ya, melihat kasus seperti ini itu adalah sesuatu yang memang membutuhkan proses yang amat sangat pemahamannya bisa membaca karakter anak itu harus benar-benar the best. Artinya bukan cuma kita paham emosi anak dan kita paham emosi kita, tapi kalau berkaca dari permasalahan ini dan perkataan Pak Joko yang terucap, ini amat sangat, ini kebuapaan banget yang tingkat emosinya itu amat sangat bisa ditahan kesabarannya, bukan cuma stabil loh Pak, dia bisa meredam emosi tingkat tingginya itu untuk bisa, oh ini loh, aku menghadapi anak yang seperti ini. Gambaran saya, Mario dan Adi ini memang tidak seberat anak adik kita gitu, sehingga memang ketika saya membaca memposisikan ini, oh iya ya, koyo enak banget dengan perkataan yang lembut seperti ini, membuat anak yang bersalah itu akhirnya terbuka. Memang ini kerja berat kita dan menyadari kesalahan. Iya, dan menyadarinya ini yang anak-anak kita kan susah untuk mengungkapkan. Betul, untuk mancing-mancing apa benar. dia itu bisa sadar itu susah. Benar. Ibu Ruti, saya paham apa yang disampaikan oleh Bu Ruti, dan saya juga mengalami itu. Dan kalau kita, insya Allah, kalau kita sesuai dengan langkah restitusi ini, kita bisa meredam itu. Iya. Dengan cara mulai dari ini, validasi, menstabilkan identitas. Ya, merasa ini kita yang diinterogasi merasa ya seperti itu, terlindungi itu tadi, menstabilkan identitas. Lalu setelah mereka stabil, itu juga akan menstabilkan kita. Mereka stabil, kita juga stabil dengan betul. apa yang kita ucapkan. Betul. Nah, setelah itu baru kita tanya kenapa, pasti ada alasannya. Nah, itu akan membuat kita semakin stabil, emosi kita semakin semakin menyadari siswa yang punya masalah itu. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas itu sudah memancing siswa, kita memancing siswa untuk membuat perbaikan, tapi dari mereka sendiri. Kita hanya menuntun gitu saja. Iya. Insya Allah kalau kita melakukan ini, Insya Allah kita sama-sama belajar untuk meredam dan mengontrol emosi. Iya. Kalau kita punya niat satu guru satu siswa, mungkin kita bisa merasakan ternyata segitiga restitusi ini bisa mengontrol emosi. Pacar sad boy. Siapa? Rohman. Saya sudah praktekkan pada 5 anak. Rohman, Hilal, Dimas. Ini tingkat tinggi. Rohman, Hilal, Dimas. Kelas 1-nya siapa? Kelas 7-nya ya? 5 anak? Saya lupa. Kelas 9-nya ini Mustafa. Adi. Kelas 9 Mustafa. Kelas 9 Mustafa. Andika. Dimas. Kata sampai Israel.
Yusrin tidak ada waktu itu. Ferry. Iya, yang ya. itu. Pokoknya yang tingkat Ada tinggi. yang 7. Yang tingkat tinggi. Tapi lek kelas 7 ku kok koyo isih normal. Dan itu sudah saya videokan. Mungkin linknya nanti saya share di grup. Sudah saya videokan dan saya juga minta refleksi dari mereka setelah saya menetapkan restitusi itu, melakukan restitusi itu. Saya minta refleksi bagaimana perasaannya dan alhamdulillah bilang tenang dan saya lupa sudah, tapi ada di link. Tenang, tidak takut. Terima kasih Bapak Ibu, Terima kasih waktunya. kembali. Sukses selalu. Waduh.